Bab 205. Manajer Personalia Yudi tertawa. Ya, bukankah dulu Presdir Nathan menganjurkan sistem militer dalam perusahaan? Penjara sangat cocok untukmu, Tiffany. Manajer Departemen Hubungan Masyarakat juga tersenyum dan berkata, betul, Presdir sangat menyukai kehidupan penjara. Jika tidak, dia juga tidak akan tinggal selama 6 tahun. Yang lain mengucapkan salam kepada Presiden Direktur Lama dengan penghinaan. Silakan Presdir Nathan tersayang. Wanda tersenyum. Nathan memasuki ruangan dan melihat didekorasi secara khusus. Beberapa spanduk juga dipasang di dinding depan. Spanduk pertama, terima kasih Nathan karena telah masuk penjara. Tidak akan ada hari ini jika kamu tidak masuk penjara. Spanduk kedua, Nathan. Kami berharap kamu tinggal di penjara selamanya. Ada meja sampahnya di sebelahnya. Tidak tahu untuk apa. Yang mengecewakan semua orang adalah setelah melihat spanduk ini Nathan tidak marah sama sekali. Semua orang meminta Nathan untuk duduk dan mengelilinginya. Wanda berkata, Presiden Direktur Nathan yang terhormat. Aku benar-benar ingin mengucapkan terima kasih. Selama masa kepemimpinanmu, aku memulai dari bawah. Gajiku tidak lebih dari 4 juta per bulan. Jumlah terbanyak yang bisa aku kumpulkan dalam 1 tahun adalah 50 juta. Tahukah kamu, sekarang berapa gaji tahunanku? 50 miliar. Ada 50 miliar. Tiffany juga mencibir. Dulu, kamu menekan kami dengan keras atas nama pelatihan. Tetapi gajiku bahkan tidak sampai 10 juta. Sekarang bonus tahunanku saja setidaknya puluhan miliar. Carson, Kepala Departemen Pemasaran, juga berkata dengan marah, benar-benar harus berterima kasih pada Nathan. Aku dulu mengendarai sepeda listrik untuk bekerja. Sekarang aku sudah mengendarai Lamborghini. Janus, manajer bagian hukum. Dengan mata yang sudah memerah. Nathan, semua salahmu. Kamu hampir menghancurkan hidup kami. Lihat betapa menyedihkannya kami di masa lalu. Semua disebabkan oleh kamu. Yudi berseru. Tuhan telah membuka matanya. Bajingan seperti kamu masuk penjara. Maka kesempatan kami pun tiba. Yang lain juga berkata dengan dingin. Sejak keluarga Garrett dan keluarga Clark mengambil alih, Antra Group berkembang dengan baik. Sekarang nilai pasarnya 7 triliun. Tiba-tiba Nathan tersenyum. Hanya meningkat 3 triliun dalam 6 tahun. Apa kalian merasa bangga? Ini, semua orang tercengang. Nathan melanjutkan. Pada tahun pertama, Antra Group meningkat 4 triliun. Dan pertumbuhan selanjutnya selalu berlipat ganda. Kita telah membuat simulasi ekonomi. Setelah 6 tahun, jika nilai pasar Antra Group kurang dari 50 triliun, itu artinya gagal. Ketika Nathan mengatakan ini, semua orang terdiam. Mengenai potensi Antra Group saat itu, orang-orang ini adalah target utama pelatihan. Jadi mereka tahu banyak. Memang benar, tetapi sejak Nathan di penjara, Antra Group defisit di tahun kedua. Beberapa tahun terakhir baru mulai berkembang perlahan. Itu karena mereka tidak tahu bahwa teknologi inti dan keunggulannya telah diambil orang. Melihat semua orang tercengang, Jasper segera berkata, Nathan, omong kosong. Yang kamu katakan hanyalah asumsi. Dalam bisnis tidak bisa hanya mengandalkan asumsi. Apa kamu bisa menjamin tidak akan pernah mengalami kerugian? Wanda bereaksi dan mencibir. Ya, itu benar. Setiap tahun pasar berubah begitu banyak. Banyak hal yang tidak terduga. Tiffany mengernyitkan kening, sejujurnya. Bahkan jika Antra Group tumbuh menjadi 50 triliun, terus bisa apa? Kami selalu diperas olehmu. Tentunya kami tidak akan mendapatkan sebanyak sekarang. Janus dan Yudi berkata bersama. Ya, tidak peduli seberapa baik Anda berkembang. Apa hubungannya dengan kita? Bisakah kita menghasilkan begitu banyak sekarang? Bab 206. Wanda juga tersenyum dan berkata, sepertinya kamu belum tahu. Setelah Tuan Kilian mengambil alih perusahaan, gaji dan tunjangan karyawan telah meningkat pesat. Adapun posisiku wakil presiden direktur, juga meningkat 30%. Anda dapat hitung ada berapa banyak uang. Ya, lihat keberanian orang lain. Bisa dibandingkan dengan kamu yang dulu. Semua orang mencibir pada Nathan. Nathan tersenyum tak berdaya. Bagaimana dia bisa tidak tahu tentang promosi dan tunjangan?
Ini semua dia yang atur sendiri. Wanda dengan berani mengangkat dagu Nathan. Bertanya sambil tersenyum. Tuan Nathan tersayang. Aku sudah tidak takut malu. Ketika aku menjadi sekretarismu dulu aku pernah mengungkapkan perasaanku. Tapi kamu menolaknya. Apa kamu menyesalinya sekarang? Masih menganggap Kirana lebih baik dariku. Nathan tersenyum. Tentu saja dia lebih baik darimu. Bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan dia? Wanda tertawa terbahak-bahak dan berkata, hanya kamu yang menganggap Kirana berharga. Dia akan segera bangkrut. Tapi dia memang mendapatkan investasi itu. Nathan sangat percaya bahwa kemampuan Kirana hanya kurang peluang saja. Dia sekarang memberi Kirana peluang itu. Hahaha, menyebut investasi saja sudah membuat puluhan orang tertawa. Nathan, kamu benar-benar menghibur kami. Apa kamu tidak tahu perusahaan mana yang berinvestasi di Kirana? Ini Antra Group kami. Meskipun investasi disetujui oleh Presiden Direktur Kilian, tetapi prosedurnya harus melewati sebagian orang di sini. Misalnya, tanda tangan dari Wakil Presiden Wanda. Terakhir uang investasi ditentukan Kaiden dari Departemen Keuangan. Sekarang uang investasi belum ditransfer. Semua bergantung pada Wanda dan Kaiden. Semuanya tertawa. Wanda menunjuk hidung Nathan dan berkata, Nathan, aku katakan sejujurnya. Keputusan akhir investasi Kirana ada di tangan kami. Kami dapat menarik investasi setiap saat. Atau uang tidak akan pernah diberikan. Atau, dengan sedikit trik kami, tidak hanya semua dana akan ditarik. Tetapi Kirana juga harus membayar kompensasi. Jasper menepuk pundak Nathan. Apa kamu mendengarnya? Apa yang kamu sombongkan? Nasib kamu dan Kirana ada di tangan kami. Ya, Nathan. Malam ini kamu harus patuh pada kami. Bila tidak, kamu dan Kirana tidak akan memiliki tempat untuk tinggal di Anhemia. Yudi tersenyum sinis. Apa kalian sedang mengancamku? Nathan ingin tertawa. Awalnya, dia ingin mengeluarkan pengkhianat ini satu persatu. Tak disangka semua akan berkumpul hari ini. Tentu saja. Satu kata dari kami. Bisa segera menarik investasi. Kirana juga akan masuk daftar hitam. Tidak ada yang berani berinvestasi. Pada akhirnya perusahaan harus bangkrut. Wanda sangat mendominasi. Lalu apa yang harus dilakukan agar kalian melepaskan Kirana? Nathan bertanya. Wanda berdiri. Selangkah demi selangkah berjalan ke meja sampahnya. Berkata sambil tersenyum. Sangat sederhana. Selama kamu mendengarkan kami akan membebaskan Kirana. Ketika kata-kata itu keluar, Wanda mengambil sebotol sampahnya. Plak, tiba-tiba gabus penutup terbuka. Wanda mengarahkan botol itu ke Nathan. Cici, cairan sampahnya disemprotkan ke Nathan. Yang lain juga mengikuti. Semua orang mengambil sampahnya. Plak, 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 titik. Setelah gabus ditembakkan, semua orang mengocok sampahnya dengan kuat. Kemudian menyemprotkan ke Nathan. Puluhan botol sampahnya disemprotkan bersama. Seperti hujan menyirami seluruh tubuh Nathan sampai basah. Dia akhirnya tahu untuk apa sampahnya di meja itu. Untuk menghinanya. Hahaha. Cici. Suara tawa lepas bercampur dengan semprotan sampahnya. Bersambung.